Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat berjumpa di SMP Negeri 1 Puspo. Selamat datang dan selamat menikmati di area SMP Negeri 1 Puspo yang sangat indah, dingin, dan menyenangkan. Di awal perjumpaan ini, kami dari seluruh staf keluarga besar SMP Negeri 1 Puspo ingin menyapa dan menyampaikan tentang area wahana dan media yang ada di SMP Negeri 1 Puspo. Tentunya apa yang akan kami sampaikan ini sebagai bentuk pengenalan dan mempromosikan sekolah kita yang sangat indah dan sejuk serta menyenangkan ini. Pertama, ketika kita masuk, kita sudah bisa membaca yang ada di gapuro. Apa itu? Pintu gerbang selamat datang di SMP Negeri 1 Puspo. Ini merupakan suatu tata krama yang sangat mulia, karena dengan secara tidak langsung kita memberikan salam kepada para tamu dan siapapun yang akan punya kepentingan di SMP Negeri 1. Setelah masuk, apa yang kita lihat? Halaman yang sangat tertata dengan bunga-bunga yang indah ini adalah hasil kerjasama semua elemen sekolah. Dari berbagai jenis bunga diatur sedemikian rupa sehingga akan menampakkan sebuah wahana dan panorama yang sangat menyenangkan, karena puspo itu adalah identik dengan bunga yang sedang mekar. Kita lanjut. Wahana area yang di SMP 1 Puspo, kita menuju ke halaman parkir. Tentu ini sebuah halaman yang diinaugurasi oleh elemen sekolah yang dipandegani oleh Bapak Edi Prayitno SPD supaya tertata secara rapi. Kami punya satu kendaraan untuk menjangkau siswa-siswi yang tidak bisa melaksanakan perjalanan secara jalan kaki. Kita jemput dengan truk sekolah. Ini sudah kita lakukan beberapa tahun yang lalu sehingga akan mempermudah jalannya proses pendidikan yang ada di SMP Negeri 1 Puspo. Setelah halaman parkir, kita menuju ke ruang tamu. Di dalam ruang tamu ini terdapat beberapa elemen yang dapat kita lihat secara manual. Di sana kita pampang sebuah profil sekolah, kemudian visi dan misi, serta adanya beberapa penghargaan yang telah kita raih dan kita capai selama beberapa dekade tahun yang lalu. SMP Negeri 1 Puspo ini berdiri sekitar tahun 1983, sehingga banyak mengukir prestasi-prestasi yang ada di wilayah Kabupaten Pasuruan, baik prestasi akademis maupun non-akademis. Setelah di ruang tamu, maka kita akan masuk ke ruang guru. Di ruang guru sudah tertata sebuah meja guru masing-masing. Setiap guru mempunyai beberapa kompetensi, mempunyai
beberapa alat peraga yang digunakan untuk mengajar proses pembelajaran baik di ruang kelas maupun di luar ruang kelas. Kemudian difasilitasi di dalam ruang guru ada IT, yaitu komputer yang sudah menjadi tugas sehari-hari seorang guru untuk meringankan dan memperlancar proses kegiatan belajar mengajar. Setelah di ruang guru, kita menuju ke ruang TU atau tata usaha. Di ruang tata usaha ini adalah ruangan yang digunakan oleh rekan-rekan tata usaha untuk mengadopsi dan membantu kinerja guru maupun kepala sekolah agar tertib administrasi menjadi pekerjaan yang sangat diutamakan. Terdapat arsip-arsip mulai berdirinya SMP ini sampai tahun ini, sehingga tidak perlu dikhawatirkan arsip, kemudian data dan sebagainya semua menjadi beban dan tanggung jawab teman-teman tata usaha. Kita lanjut ke ruang kepala sekolah. Ruangan yang sangat green, sangat menyenangkan ini sudah ditata dengan sedemikian rupa. Ada ruang konsultasi, kemudian ada ruang untuk kita berdiskusi. Di sanalah kita bisa membangun image, usul, tanggapan, wawasan dan sebagainya untuk mengembangkan karakter dan kompetensi guru untuk memperlancar dan mengunggulkan program-program sekolah. Setelah itu, sebagai sekolah yang peduli atau ramah terhadap putra-putri atau peserta didik, maka kita ada ruang BK, bimbingan konseling. Di sana sudah terdapat data semua permasalahan untuk mencakup masalah-masalah yang ada di bidang pendidikan, masalah yang ada di program kesulitan belajar. Di sanalah ada bapak dan ibu guru untuk mengawal siswa, untuk membidik siswa supaya menjadi siswa yang berintak dan menjadi siswa yang mempunyai karakter yang unggul. Setelah itu tidak ketinggalan juga, karena proses belajar mengajar kita itu bisa di dalam kelas maupun di luar kelas, maka disinilah kita setelah dari ruang BK turun ada ruang kelas 9, kelas 9A, 9B, 9C, kemudian dilanjut dengan di bawahnya atau di sampingnya kelas 9A, B, C, kemudian kelas 8A, B, dan C di sisi kelas 9. Di samping kelas-kelas ini adalah dibuatkan sebuah taman belajar, sehingga anak-anak merasa nyaman ketika ada pembelajaran di luar kelas. Itulah settingan atau gaya cara kita mengajar di SMP Negeri 1 Puspo untuk menjadi sebuah pembelajaran yang menyenangkan. Dilanjut kelas 7, 7A, 7B, dan 7C itu melanjutkan program kelas 8. Dan di atas kelas 7 ini ada namanya bangunan laboratorium IPA. Difasilitasi oleh pihak sekolah
karena penelitian dan penganalisaan terhadap suatu ilmu itu harus ada labnya. Maka di dalam lab itu terdapat sebuah benda-benda atau alat-alat ilmu pengetahuan alam. Saya berikan contoh seperti torso. Torso ini merupakan sebuah awak dari anatomi manusia, kemudian anatomi hewan. Semua bisa dilaksanakan ketika pembelajaran ilmu pengetahuan alam. Kemudian alat-alat fisika, kimia, semuanya sudah tersedia di situ. Sehingga Bapak Ibu guru sangat mudah selain mencari ilmu secara pembelajaran dalam buku sebagai literasinya, maka langsung bisa dipraktekkan dan ditunjukkan benda atau barang yang dimaksud, sehingga anak untuk mencerna itu akan lebih mudah karena mengetahui ilmunya dan langsung praktek. Setelah di lab IPA, maka kita berjalan ke selatan. Di sanalah ada laboratorium komputer. Karena pembelajaran di era new ini, komputer merupakan satu-satunya alat yang harus dikuasai oleh pihak pendidik dan peserta didik. Oleh sebab itu, di sana sudah disiapkan lab komputer yang sudah canggih, yang sudah mengikuti tren terbaru, sehingga Bapak Ibu wali murid yang mempercayakan kepada kami di SMP Negeri 1 Puspo harus bangga karena di SMP kita sudah terlayani semua kebutuhan siswa. Setelah itu, sebagai sekolah yang ramah anak, kemudian peduli pada kesehatan, maka di samping ruang perpustakaan itu kita siapkan namanya ruang usaha kesehatan sekolah. Jadi ini untuk memberikan pertolongan atau memberikan konsultasi kepada anak-anak kita tentang kesehatan yang dialami baik di rumah maupun di sekolahan, sehingga fasilitasi yang secara normal ini kita selalu mengedepankan kepada kesehatan siswa, keluarga besar SMP 1 Puspo untuk mengetahui jenjang kesehatan yang kita alami. Setelah itu, sebagai insan-insan yang selalu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka di samping gedung UKS ini kita bangun sebuah tempat peribadatan, musola. Karena musola adalah satu-satunya tempat untuk menjernihkan jiwa kita. Anak-anak kita jadwalkan untuk sholat berjamaah dari mulai hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Sabtu, sehingga anak-anak diajarkan, dibiasakan untuk selalu berjamaah melalui sekolah. Nanti baru dilanjut ketika maghrib atau asar di rumah masing-masing, sehingga kebiasaan-kebiasaan untuk sholat berjamaah ini menjadikan kebiasaan-kebiasaan yang baik ketika anak sudah berada di lingkungan rumahnya masing-masing. Sebagai tempat untuk memperbanyak ilmu pengetahuan, maka sebelahnya musola agak turun sedikit. Nah, di sana ada tempat unda-undaan untuk menuju ke tempat itu, namanya ruang perpustakaan. Ruang perpustakaan ini dikemas sedemikian indah. Karena apa tujuannya? Supaya anak-anak ketika mencari ilmu di dalam perpustakaan itu menjadi nyaman, menjadi terhibur, sehingga mereka senang membaca, atau dengan kata lain literasinya anak dan literasinya guru bisa berjalan dengan baik, dengan normal, sekaligus bisa memberikan sebuah ilmu-ilmu baru, karena
dengan membaca, maka akan terbukalah pintu dunia tentang ilmu pengetahuan. Untuk memfasilitasi anak-anak yang istirahatnya supaya tidak bingung, maka sekolah juga menyediakan kantin sekolah. Kantin sekolah ini program dari Dinas Kesehatan yang memberikan resep atau cara-cara supaya kantin itu menjadi sehat. Kita sudah menjalankan itu semuanya. Jadi makanan yang kita kemas, makanan yang kita sampaikan kepada siswa adalah makanan-makanan sehat. Sekolah sudah memfasilitasi lapangan untuk kegiatan olahraga. Di dalam lapangan terbagi ada lapangan voli, lapangan sepak bola, walaupun dalam skala kecil, dan tempat untuk atletik, lompat tinggi, lompat jauh, tolak peluru, dan sebagainya. Fasilitas yang terakhir adalah kamar mandi. Kamar mandi ini terbagi menjadi 2, kamar mandi untuk siswa putri dan kamar mandi untuk siswa putra. Kita pilah supaya anak-anak menjadi sehat, karena kalau nanti menjadi satu kamar mandi maka akan merupakan tempat yang kurang nyaman. Akhirnya kami sebagai pemandu acara ini, manakala ada hal yang kurang berkenan di hati Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak semuanya, sekali lagi kami mohon maaf, dan mari kita bangun sekolah yang kita cinta ini menjadi sekolah yang unggul, sekolah yang ramah anak, sekolah yang selalu mengedepankan kepada kebersihan, kesehatan lingkungan sekolah. Kalau lingkungan itu bersih, lingkungan itu menjadi nyaman, maka elemen yang ada di dalam sekolah menjadi sehat. Kalau semuanya sehat, siswa sehat, guru sehat, kepala sekolah sehat, TU sehat, dan sebagainya, maka sehat-sehat ini akan menjadi suatu kebiasaan, maka akan menjadi sebuah instruksi pada kita adalah kebahagiaan. Kebahagiaan ini merupakan suatu cita-cita kita semuanya, agar sehat lahir dan batin menjadi impian kita semua, dan sehatlah, merdekalah, dan kita menjadi sekolah satu-satunya SMP Negeri 1 Puspo, sekolah yang handal dan berkompetitor yang positif. Merdeka, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa.